Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan gue Swais. Semoga teman-teman dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat dan dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal alamin. Ada sebuah wilayah, ada sebuah provinsi yang akhir-akhir ini viral, dan viral karena gejolak. Banyak demo, banyak yang protes, viralnya. Ya, banyak masyarakat yang protes demo ke gubernurnya. Ya betul, di Kalimantan Timur. Gubernurnya Rudy Masud. Awalnya demo karena anggaran untuk mobil dinasnya terlalu tinggi, kemudian masalah rehab rumah dinas, ada lagi masalah anggaran untuk laundry dan segala macam, termasuk karena KKN, dan demo ini berkelanjutan bahkan sampai kepada tuntutan adanya hak angket. Cuman yang demo ini salah tempat. Jadi mestinya hak angket itu dilemparkan ke DPRD-nya, dan akhirnya ke DPRD juga ya, tapi sempat ke gubernur menyampaikan itu, dan ada salah paham dengan gubernur. Dan ada hal lagi yang dipermasalahkan, yaitu tanggapan atau sikap gubernur di saat menghadapi demonstran atau masyarakat. Ya, dianggap kurang punya adab, sombong, dan segala macam. Dan ya, banyak versi juga. Ada versi yang mengatakan demo ini tendensius, karena semua permintaan dari pendemo itu sudah dijelaskan, sudah terrealisasi, bahkan adanya udah dicopot yang dianggap KKN itu sudah dijelaskan, tapi ada demo aja, ya demo terus. Nanti dianggap itu tendensius. Ada pihak lain yang memang mengkondisikan biar kisruh, ya. Dan ada juga statementnya gubernur yang karena dia itu sibuk bekerja, sangat sibuk bekerja, sehingga apa yang dilakukan itu tidak di-upload atau tidak di-share di sosmed. Kayaknya nindir gubernur yang lain di KDM pun memberi tanggapan. Dan ada lagi sebuah video yang dimana ada menteri ya datang, laporan gubernur nggak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh kepada menteri. Marar Sirait sempat marah juga itu. Jadi banyak problem di Kalimantan Timur. Ada apa sebetulnya di sana? Nah, dan anehnya petingginya Rudy Masud dalam partai. Ternyata Rudy Masud ini ketua partai di Kalimantan Timur. Waktu kelihatannya waktu ada pertemuan partai Golkar dan didatangi oleh Bahlil, di mana Bahlil adalah ketua umum Golkar pusat. Dia juga nyindir Rudy Masud, ya, kepala daerah viral. Lucu ini, tanggapannya lucu, dan ini banyak kecaman juga. Biar tidak ada fitnah, kita ikuti video-videonya dulu. Kita layangkan ke gubernur. Ini bukti
sudah diterima oleh sekretariat dan sebentar lagi kita akan melangkah ke DPRD sebagai kontrol dari tugas gubernur. Dari Pemprov ini ada surat untuk konfirmasi surat, nanti kita akan ngeceknya di sini. Jadi setelah ini kami mau ke DPRD, kami surati DPRD, Mendagri, kita juga ke KPK, ke BPK, ke Inspektorat, terus kemudian kita ke Kejaksaan. Semuanya harus mengetahui bahwa ini ada sebuah proses hukum yang salah telah dilakukan, dan harapan kami dengan surat ini segera SK tersebut dicabut, kerugian negara dikembalikan, dan tim ahli dibubarkan karena tidak mempunyai payung hukum yang sah. Tidak ada tantangan di sana. Saya dukung hak angket. Dengar ya media. Belum tahu saya nolak. Pejabat dewan dulu ya, nanti bisa ngomongnya kayak gitu. Karena di situ ada proses, ada mekanisme. Nanti tanyakan sama anggota dewan di sana. Jangan orang yang sakit sesak nafas, jantungnya dibeda, jangan. Jangan orang sekolahnya SD, langsung SMA, pakai proses dulu. Ada tata negara, ada aturan main. Tidak ada tantangan di sana. Saya dukung hak angket. Dengar ya media. Baru didukung hak angket. Iya, saya dukung hak angket, cuma sesuai dengan pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945. Tugas DPR itu ada 3. 1 adalah legislasi, 2 adalah hak budgeting, yang ketiga adalah hak untuk kontrol pengawasan. Di dalamnya baru diberikan hak istimewa. Hak istimewanya itu ada 3. 1 menyatakan pendapat, 2 interpelasi, ketiga baru hak angket. Tidak ada orang sesak nafas langsung pada jantung. Anda tahu nggak itu apa hak angket itu? Hak angket adalah untuk melakukan tindak berlanjut dari apa yang dilakukan oleh provinsi, Pak, melanggar aturan, Pak. Oke, kalau itu namanya bukan itu, haknya namanya penyelidikan. Hak penyidikan, hak Iya, juga, Pak. tapi sebelum penyelidikan kan harus tanya dulu apa masalahnya. Sudah, Pak, tidak ada tangan di integritas, Pak. Itu fakta integritas harus dipergunakan, tak begitu caranya. Ada aturan mainnya. Anda tanya di DPR di sana, kan ada dia, jangan tanya ke sini. Hak angket itu ada di DPR, bukan ada di sini. Saya di sini tapi menanyakan apakah Bapak Saya setuju, silakan mereka melaksanakan hak angket. Apalagi yang Anda mau tanyakan? Mundurlah Gubernur Kaltim Rode Masud. Setuju? Setuju? Si perjuangan masyarakat Kaltim, saya atas nama putra daerah Kalimantan Timur sangat-sangat mencekam bahwasanya Rudi Masud Gubernur Kaltim telah melakukan nepotisme, di mana pengakuannya memundurkan sang adik Hijrah Masud dari jabatan tim ahli. Berarti Bapak Ibu semua, Pak Rudi Masud sudah mengakui bahwasanya praktik nepotisme ada di dalam tubuh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Maka dari itu kita melakukan tindakan protes terhadap apa yang dilakukan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Gubernur Kaltim. Setuju Bapak Ibu? Berapa jumlah kita? Berapa jumlah kita? Ketika jumlah kita satu Bapak Ibu, maka kita satu suarakan, mundurlah Gubernur Kaltim Rode Masud. Setuju? Setuju? Bapak Ibu di depan, Bapak polisi di sini datang jauh-jauh dari Kutai Barat, datang jauh-jauh dari Kutai Timur. Ada forum disabilitas. Mereka bukan datang karena uang, tapi mereka datang karena hati nurani. Mereka terpanggil karena mereka merasakan bahwasanya mereka
mereka sebagai rakyat Kaltim tidak mestinya dapat perhatian seburuk ini, bahwa rasanya dia sebagai rakyat Kaltim tidak mestinya merasakan penindasan. Apa yang dijanjikan kampanye tidak tertepati. Apa yang dijanjikan kampanye tidak dilakukan dengan baik. Gubernur Kaltim Bapak Polisi Kalimantan Timur untuk mencuci pakaian dalam dia dan istrinya saja harus menggunakan APBD. Di mana hati nuranimu, wahai Bapak Gubernur? Bangsa. Belum lagi dia menggunakan untuk anggaran yang namanya tim ahli gubernur mencapai 20 juta sampai 45 juta. Pertanyaan saya, apakah tim ahli tersebut bekerja setiap hari? Kalau mau dihitung Bapak Ibu, kita ambil rata-rata 20 juta saja per bulan. Selama 1 tahun itu 600 juta hanya untuk tim ahli saja. Pertanyaannya juga, apa hasil dari tim ahli tersebut? Pembangunan apa yang sudah dihasilkan oleh seorang Rudy Masud di Kalimantan Timur ini? Nah, itulah kenyataan Bapak Ibu. Saya berharap seluruh masyarakat Indonesia, terutama teman-teman dari media, tolong ini diviralkan agar dunia internasional tahu bahwa disabilitas dan masyarakat Kalimantan Timur saat ini sedang tidak baik-baik saja. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini kami merasa dianggap sebagai masyarakat bodoh oleh seorang gubernur yang bernama Rudy Masud yang mengatakan dia lelah karena berjalan ribuan kilo. Setahu kami, sekelas lurah saja itu punya namanya supir pribadi. Bagaimana seorang gubernur harus menyetir kendaraan sampai ribuan kilo? Karena dia merasa lelah, harus disiapkan yang namanya kursi pijat yang harganya 125 juta. Pertanyaan saya, kenapa Bapak harus kursi pijat? Bukankah Bapak bisa memberdayakan teman-teman disabilitas tunanetra atau yang buta? Mereka untuk menghidupi dan mencukupi keluarganya itu hanya dengan pijat, Pak. Kenapa Bapak tidak memberdayakan mereka? Di mana hati nurani seorang gubernur? Kami harus menunggu berapa tahun lagi? Kalian harus perhatikan nasib kami. Saya tidak membela di sini gubernur, pejabatnya tidak ada. Tetap gubernur kami menganggap bahwa gubernur masih salah jalan. Tidak membuka matanya, terlalu percaya dengan bawahannya. Hari ini kami ketuk semua barisan, baik jajaran pemerintahan maupun rakyat yang bersuara tentang kesejahteraan rakyat. Bullshit kalian semua, pembohong kalian. Kami pastikan bahwa gubernur, wakil gubernur ini pastinya berada di seluruh di belakang rakyat Kalimantan Timur. Kami pasti sepanjang punya kewenangan pemerintah provinsi Kalimantan Timur, kami akan melakukan langkah-langkah yang tegas pastinya. Pasti kami akan melakukan juga sesuai dengan aturan yang berlaku, termasuk mencabut perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi Kalimantan Timur. Berkaitan tadi dengan dokumen-dokumen yang disampaikan, kami akan segera berkoordinasi dengan APM, BPN, perwakilan Kalimantan Timur, karena sekarang Kalimantan Utara sudah berdiri sendiri, Kalimantan Timur juga sudah berdiri sendiri. Memang dari awalnya dari Kalimantan Timur. Tentunya kami akan pelajari dan kami kaji sungguh-sungguh bersama. Di sini ada tim biro hukum kami, ada dinas SDM kami, ada PUPR kami, ada ibu POD kami di sini yang akan mendampingi nanti. Bersama-sama kami akan mempelajari dan kami akan membuat tim khusus nanti
Kami akan membuat tim khusus untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi sekali lagi bertahap ya, satu persatu kita selesaikan. Nggak bisa langsung serentak, one by one, satu persatu, karena persoalannya ini perusahaannya beda-beda. Ada perusahaan negara, ada perusahaan swasta, ada perusahaan oil and gas. Jadi ini one by one kita akan menyelesaikan. Sekali lagi Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas informasi yang diberikan. Saya sekali lagi nanti mohon datanya diberikan kepada kami. Kami akan segera mempelajari, mengkaji dengan sungguh-sungguh, dan kami akan membuat tim khusus untuk menyelesaikan masalah-masalah yang Bapak Ibu ada. Bagaimana Bapak menanggapi kritik pengamat tadi? Apa pengamat itu tentang apa substansi? Pengamat itu mengkritik bahwa dengan bagaimana Bapak menanggapi isu-isu publik, komunikasi Bapak dianggap lemah, sehingga itu berpotensi untuk menurunkan trust publik kepada Bapak. Ya, karena itu substansinya apa? Ya, akumulasi dari yang akan terjadi itu kan bagaimana Bapak mengkomunikasikan itu? Yang Pak maksud tadi pengamatnya apa? Misalkan Bapak Dinas, ya kan, atau KKN. Sebenarnya lebih ke sikap Bapak menghadapi itu, menjawab pertanyaan-pertanyaan publik tadi itu. Saya bukan menyinggung dari isunya memang berkembang, tapi dari bagaimana Bapak menyikapi hal itu, komunikasikan ke masyarakat itu yang saya maksud. Komunikasi. Saya rasa kita sudah berkomunikasi dari tadi, dua tiga jam dari sini juga. Enggak, maksud saya substansinya ini yang mau saya jawabnya apa? Kan kita sudah komunikasi di sini. Ya, sudah bisa saya jawab tadi kan semua kan? Isu-isunya. Kalau mungkin evaluasi ke depan terhadap cara berkomunikasi Pemprov Kaltim menghadapi pertanyaan wartawan, kritik publik, kritik pengamat, baik itu dari mungkin lebih ke cara komunikasinya seperti itu. Jadi tadi kenapa teman-teman Pemprov itu membatasi itu? Karena dia takut kalau saya menjawabnya sementara saya kan menyampaikan kan secara gamblang, saya kan pakai catatan menyampaikan dengan mas-mas di sini semua. Ya kan, saya bicara tentang substansi. Substansinya apa? Tadi yang saya sampaikan dengan Pak Mas Jerry kepada Pak Bambang Wijanto, ya, dia maunya kalau saya itu kalau mau tuh ya lewatnya lewat jubir ya. Saya tanya, Anda senang lewat jubir atau langsung kita daerah? Top manajemen. Mau masuk kan? Top manajemen. Iya. Mereka nggak mau. Karena kenapa? Kalau blunder tidak bisa dilaksanakan klarifikasi. Makanya mintanya lewat jubir. Sementara Mas Bos nggak mau kalau lewat jubir kan? Nah makanya saya bilang, Anda sekarang menjadi jubirnya. Kalau ada yang keliru, tolong diperbaiki. Penyampaiannya yang kurang pas. Momen Gubernur Kaltim dibikin malu oleh pengembang di depan Menteri ARA dikarenakan memberi pernyataan bohong terkait proses pengurusan rumah yang katanya cukup menggunakan KTP tanpa dipungut biaya tambahan. Namun pernyataan itu pun disanggah oleh salah seorang pengembang. Jika fakta di lapangan proses administrasinya masih dipersulit, bahkan kerap kali menimbulkan biaya tambahan hingga membuat Menteri ARA 9 hari dari pasca aksi kami tanggal 21 April hingga sekarang Pak, itu menurut kami sangat lama Pak, dan gejolak di pada barisan elemen masyarakat di berbagai daerah itu semua itu bergejolak Pak, ingin kapan akan ada jilid aksi kedua. Apabila kami berharap bapak-bapak segera menggunakan hak bapak di legislatif, yaitu hak angket, untuk segera bersikap Pak, karena kami sudah lama ini Pak, 9 hari bagi kami itu adalah lama Pak. Ekonomi kami sangat tidak stabil karena praktek KKN yang tentu kita sama-sama lihat di sini. Kami juga ingin Pak mempush di sini. Bapak adalah wakil rakyat kami. Kami adalah rakyat Bapak yang memilih Bapak. Tolong pahami perasaan kami. Kami berjuang atas hati nurani Pak. Tidak ada sponsor. Saya tegaskan di sini, tidak ada sponsor. Kami swadaya mengumpulkan dana dan bantuan dari orang-orang, Masya Allah, yang suka rela Pak, menyumbangkan nasi bungkus, menyumbangkan uang, minuman Pak. Bahkan dari teman-teman disabilitas ada, teman-teman pemulung juga banyak menyumbangkan donasinya kepada kami Pak, berharap agar ekonomi
di bumi Kalimantan Timur ini membaik. Tapi bagaimana kami bisa mengharapkan kebaikan, Pak, apabila nepotisme ini tetap berjalan? Kami minta keadilan datang ke sini, dan semoga Pak, apa yang kami lakukan tidak sia-sia. Semoga Bapak di sini benar-benar masih amanah. Semoga Bapak di sini yang masih ada di sini, seluruh dewan yang terhormat, masih memiliki hati nurani. Semoga pandangan Bapak juga sama dengan kami, bahwa nepotisme ini sangat tidak dibenarkan. Semoga pandangan Bapak sama dengan kami, bahwa ekonomi di Kalimantan Timur itu sedang tidak baik-baik saja. Semoga Bapak juga sama berkesepahaman dengan kami, bahwa di antara Bapak tuntutan Presiden sampai seluruh pemerintah untuk menyuruh kami efisiensi, kami berbanding terbalik dengan gaya hedon Gubernur Provinsi Kalimantan Timur yang sangat terkenal di Indonesia dan membuat malu, aib marwah Kalimantan Timur. Kalau bagi dia marwah Kalimantan Timur, bagi dia marwah Kalimantan Timur dengan fasilitas yang begitu mewah. Tapi Pak, selama 1,5 tahun ini, apa prestasi dia? Apa karya dia? Tidak ada yang nampak sama sekali, Pak. Dan saya berharap mumpung ini 1,5 tahun, Pak, stop. Semoga teman-teman semua bersepakat di sini. Setuju teman-teman? Hentikan ini, Pak. Ini suara hati kami. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Terima kasih. Satu adalah legislasi, dua adalah hak budgeting, yang ketiga adalah hak untuk kontrol pengawasan. Di dalamnya hak istimewanya bertiga: satu, menyatakan pendapat; dua, interpelasi; ketiga, baru hak angket. Nggak ada orang sesak napas langsung pada jantung. Anda tahu nggak itu apa hak angket itu? Hak angket adalah untuk melakukan tindak berlanjut dari apa yang dilakukan oleh provinsi, Pak, melanggar aturan, Pak. Oke, kalau itu namanya bukan itu, haknya namanya hak penyelidikan. Hak penyelidikan, iya, Pak. Tapi sebelum penyelidikan kan harus tanya dulu apa masalahnya. Sudah, Pak, ditandatangani integritas, Pak. Itu Bu, fakta integritas harus diparipurnakan, nggak begitu caranya. Ada aturan mainnya. Anda tanya di DPR di sana, Anda tanya dia, jangan tanya ke sini. Hak angket itu ada di DPR, bukan ada di sini. Enggak, saya di sini Pak, tapi menanyakan apakah Bapak Saya setuju, silakan mereka melaksanakan hak angket. Apalagi yang Anda mau tanyakan? Saya kira sudah ya, teman-teman, kita sudah ada. Enggak, kita selesaikan di sini. Bapak ada apa masalahnya? Bapak jangan terlalu arogan, Pak. Bukan saya arogan, Anda kan tanya. Iya. Katanya minta dijawab. Saya jawab, kok bilang arogan? Iya, gaya Bapak seperti itu menghadapi masyarakat Kaltim, Pak. Kami luar biasa, Pak. Ada yang salah dengan gaya saya? Izin, Pak. Ya, silakan. Oke, silakan. Situasi sekarang aja. Situasi sekarang kami disuruh komunikasikan kepada pimpinan, tapi bukan kami yang langsung masuk. Jadi ada satu orang tadi disuruh masuk ke komunikasi. Saya udah mencoba untuk sampaikan media wajib masuk karena itu adalah keinginan dari kita semua, biar semua masyarakat Kaltim bisa menonton siaran langsungnya. Tapi sampai sekarang ini nggak ada yang konfirmasi lagi setelah tadi komunikasi ke dalam. Jadi kayak udah sekitar 15 menit nggak ada. Jadi kalau misalnya emang nggak ada, kita bakal keluar untuk sampaikan ke Jenlab. Kalau misalnya memang dari pimpinan pun nggak ada niatan untuk komunikasi dengan baik. Itu sih. Enggak, ini Oke. Mbak, teman-teman bertahan berarti hanya menunggu hasil dari rapat di Benar. Biarpun nggak disiarkan, kami tetap bakal ada di sini sampai rapatnya selesai, sampai kami mendengar apa hasil dari rapat tersebut. Rapat di dalam tertutup atau bagaimana tadi? Rapat di dalam tertutup dengan media nggak boleh masuk, tapi dari DPRD itu menyiarkan secara langsung. Itu sih. Oke, makasih Mbak. Satu lagi Mbak bertahan. Berarti teman-teman ini tuntutannya hanya ingin mendengar hak angket? Iya, benar. Kalau misalnya interpelasi, wah, pandangan teman-teman seperti apa? Itu nanti coba dijawab sama yang lain aja, Mas. Walaupun hak angket sama interpelasi tidak terpenuhi malam ini, langkah selanjutnya apa, Mbak? Kami akan kembali lagi di sini, bakal dengan massa yang lebih banyak. Maksudnya, ya kami cuma mau Pemprov ini nih punya apa ya, kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Kenapa kami nggak bisa menuntut hak kami untuk dibenarkan gitu loh?
Kalau misalnya emang nggak bakal diberikan, kalau misal hak angket tidak diputuskan, kami akan kembali di sini dengan massa yang lebih banyak. Kalau emang mau chaos Bang, maksudnya ini rakyat, suara rakyat gitu. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Kenapa kami tidak berhak untuk menyuarakan suara-suara dari rakyat? Itu sih, dengan kayak gini aja berarti mereka tidak ingin rakyat itu tuh bisa disampaikan apa yang diinginkan. Dari tadi kami diperlambat, dari tadi kami dilempar-lempar. Itu sih Bang. Mbak namanya siapa? Bella Monica. Sebagai Humas dari Aliansi Rakyat Kaltim. Jangan. Pak Rudi berdiri, Pak Rudi. Ini Gubernur Kalimantan Timur yang lagi viral. Yang lagi viral. Pak Rudi, kalau kita jadi pejabat, nggak viral itu nggak top. Karena kita viral, maka kita top. Plus minus itu biasa. Tinggal bagaimana cara kita memitigasi dan mensiasati. Dengan kata lain, harus kita olah-olah sedikit, kira-kira begitu. Nggak apa-apa lah, kamu ketua Golkar kok, nggak apa-apa. Jadi nggak ada itu kita mundur-mundur. Ya, video tadi jelas, banyak sekali demo. Tanggapannya memang agak setiap kali ada demo, setiap kali ada wawancara atau audiensi antara gubernur dengan massa, antara gubernur dengan masyarakat, dengan pendemo, itu memang ada orang yang menganggap terkesan cara komunikasinya Rudi Marsudi ini agak ngeleleng, sombong, dan nggak beradab. Memang ada tanggapan seperti itu. Mungkin karena memang dia logatnya seperti itu, atau mungkin memang dia punya power, ya, punya power. Hak angket pun kalaupun disampaikan ke DPR nggak bakalan ada hak angket. Tadi sempat dijelaskan kalau sesak napas jangan langsung jantungnya dioperasi, dia bilang gitu kan. Tapi yang jelas ada satu yang lucu. Waktu demo di gubernuran ditanggapi oleh gubernur, tuntutannya ada dua. Satu, Gubernur Rudi Marsudi mengundurkan diri dari gubernur. Yang kedua, Rudi Marsudi gubernur yang juga sebagai ketua Golkar Kaltim itu menekan fraksi Golkar untuk menyetujui hak angket. Nah, ini sangat lucu juga. Rudi Marsudi ketua Golkar disuruh menekan fraksi Golkar agar setuju dengan hak angket untuk menurunkan atau memakzulkan, istilah kerennya, Rudi Marsudi sendiri. Ya, ini sangat lucu, nggak mungkin itu terjadi. Ya, nggak mungkin itu terjadi. Apalagi di gubernur itu jabatan politis, dia orang politik, dia ketua partai, nggak bakalan menekan partainya, menekan fraksi Golkar agar setuju untuk menjatuhkan dia sendiri sebagai ketua Golkar. Itu sangat nggak wajar, permintaan itu sangat nggak wajar, ya. Kalau terkesan ada yang mengatakan tanggapannya arogan, nggak punya adab dan sebagainya, itu masih oke lah, logis. Tapi nggak serta-merta itu bisa dijadikan alasan untuk menjatuhkan atau melengsarkan gubernur, ya. Dan satu pernyataan dari gubernur mungkin salah, ya. Jadi anggaran mobil, kemudian renovasi perumahan atau rumah dinas gubernur itu sudah ada saat saya menjabat. Itu mungkin salah ucap. Yang dimaksudkan mungkin anggaran untuk pengadaan mobil dan renovasi rumah dinas gubernur itu anggarannya sudah ada sebelum dia menjabat, mungkin seperti itu. Dan statement Bahlil pun juga menurut saya nggak etis juga, nggak bagus lah seorang
tokoh nasional, ketua partai, seorang menteri juga seharusnya nggak ngomong seperti itu. Ya kalau udah jadi figur pejabat, sebisa mungkin ya jangan salah. Kalaupun salah ya tidak harus diomongkan seperti itulah. Ya, yang jelas semoga apapun jalan keluarnya, semoga Kalimantan Timur khususnya secara nasional pada umumnya itu segera damai, tentram, adem, dan kondisi ekonomi juga lebih bagus, nilai rupiah juga naik. Dan ikuti terus video KSWS untuk mengikuti update informasi. Wassalam.